Apa Iya, Ilya, putus ya dia. Oke, bisa nampak, Willy? Krisna. Nah, ini saya ulang ya, Krisna ya. Pertanyaan Willy adalah, adakah panel surya atau fotovoltaik tahan air atau water resistant tadi ya? Willy menyatakan. Jadi saya ulang balik bahwasanya, Halo Pak. yo, apa dia? Apa Krisna? Halo Krisna, apa hal? Oke, Krisna bisa? Bisa dengar Krisna? Bisa Pak. Oke, ya ke Willy ya. Saya ulang balik Willy ya. Willy tadi tanya yang cukup bagus ya, adakah panel surya ini tahan air atau water resistant? Ya, nah jawabnya macam ini. Krisna, saya ulangin bahwasanya satu modul fotovoltaik ya atau satu panel surya ini dia kan bahan pembentuknya bisa jadi silikon, germanium atau amethyst. Nah, seperti dia satu lapisan lah. Ini ada anoda atau ini katoda atas lah ya. Saya ikutkan ini katoda, ini anoda. Inilah jadi lapisan. Nah, kemudian pada permukaan yang paling atas ini ada dilapisin kaca ya. Selalunya dilapisin kaca. Ya, lapisin kaca. Nah, ada yang ini kaca juga. Ada yang seperti ini, wafer. Ya, wafer. Wafer itu bisa digulung. Ya, bisa digulung. Wafer itu bisa digulung macam bentuknya kalau dulu bukan zaman dulu lah. Willy pernah kalau foto sekarang kan udah digital ya pakai pakai HP pun bisa. Dulu kita kan di mana-mana itu kedai foto selalu katakanlah dia merek filmnya Kodak. Pernah dulu Willy? Filmnya itu yang digulung. Nah, digulung kan macam ada jernih gitu ya. Nah, si wafer fotovoltaik itu gitu juga. Jadi lapisannya. Jadi lapisannya dibuat sedemikian rupa sehingga tadi kalau ini kaca, sehingga memang benar dia kedap air, tahan air, sehingga ketika kena hujan, karena ini mau dipanasin ini, mau kena panas ya. Ketika kena hujan, dia tidak merusak struktur dari bahan kimia tadi ini. Ya, artinya benar bahwasanya panel surya itu tahan air. Ya, Willy ya. Oke, Willy. Iya Pak, iya Pak. Oke, itu dia. Pertanyaan cukup baik. Apa lagi yang mau tanyakan? Sebelum kita lanjut nih. Ada, Willy? Oke, kalau nggak ada, Lanjut tengok aja ya. lah Pak. Ya, lanjut ya. Kalau nggak ada, tengok nanti ini ada nanti untuk ujian akhir semester ada nih cara perhitungannya ya. Nah, inilah tadi ya. Jadi ini matahari, ya matahari. Lalu ada satu fotovoltaik di sini. Energi surya yang sampai ke satu permukaan bumi ini ada dua macam. Ada tiga macam. Yang pertama yang kita sebut beam, solar radiation. Lalu ada yang kedua diffuse solar radiation. Kemudian yang ketiga albedo solar radiation. Jadi energi surya yang datang dari matahari ini kalau dia langsung tanpa ada satu hambatan, adakah ini di sini ada awan ya atau butir-butir air. Nah ya. Nah ini atau melalui permukaan bumi dulu lalu dipantulkan. Yang langsung ini disebut beam. Lalu kok di lapisan atmosfer ini katakanlah ada awan
ada butiran air. Kemudian ini dipantulkan ya, lalu sampailah permukaan bumi. Ini disebut diffus. Kalau dari sinar matahari, lalu sampai ke permukaan bumi dulu, lalu dipantulkan, ini namanya albedo. Ya, albedo ya. Nah, dalam perhitungan albedo ini selalunya terkadang diabaikan. Kenapa? Karena dia kecil dibanding dengan yang kedua ini ya. Nah, ini. Jadi terdapat ya 3 jenis sinar surya ya, atau energi surya. Bisa juga yang pertama beam ya, ini langsung dari matahari ya. Yang kedua diffus ini dipantulkan oleh katakanlah awan atau butiran air ya. Yang ketiga albedo ini dipantulkan oleh permukaan bumi. Ini ya, baru sampai ke satu fotovoltaik lah katakan. Nah, gabungan ketiga ini ya, gabungan ketiga solar radiasi atau sinaran surya ini kita sebut sebagai global solar radiation atau sinaran surya global. Ya, global. Artinya ini gabungan dari beam tambah diffus tambah albedo. Ya, kita tengok ya. Nah, jadi Willy, Krishna, ketika kita berada di permukaan bumi lah katakan ini ya. Lalu ini ada matahari. Ini ya. Lalu kalau kita tarik dari satu titik senter matahari ini ke objek kita ini, lurus ini, maka membentuk sudut. Sudutnya itu disebut sudut altitude ya, atau altitude angle. Kita kasih simbol beta n. Ya. Altitude ini ya. Lalu samalah kalau ini tadi, lalu kita tarik terus ini sampai ke garis ekuator ya, atau ini garis ekuator ini kemari dan ini kemari ya, membentuk satu permukaan bumi tadi ini. Kemudian ini satu ini ada kita panggil latitude angle. Nah, ini latitude angle ini selalunya kalau kita GPS pada latitude berapa, kita kan selalu katakan seperti itu ya, yang sekian derajat, sekian menit, sekian ya, ini ya. Lalu itulah latitude angle. Nah, ini tadi kalau ada permukaan bumi, ini fotovoltaiknya ya, ini beta n, altitude, lalu ini delta. Ya, delta. Delta inilah yang kita sebut dengan solar declination. Ya, solar declination ini dikasih rumusannya ini ya. Nah, ini. Delta sama dengan 23,45 kali sinus 360 per 365 dikali N kurang 81. N ini adalah day number. Artinya kalau 1 Januari itu N-nya 1, 2 Januari N-nya 2, 3 Januari N-nya 3. Sampailah 31 Desember, maka N-nya 365 hari. Inilah kita sebut dengan day number. Atau ini sering juga disebut dengan Julian day. Ya, ini Julian day ya, N ini. Kemudian altitude angle ini dikasih rumusan 90 derajat dikurang latitude angle ditambah solar declination. Ya, deklinasi surya. Ini ya. Nah, ini.
Ya, apa tujuan kita? Kita nantinya mau mencari berapa besar pancaran surya untuk yang beam, diffuse, dan reflektif. Ini rumusan-rumusan yang mau dipakai ya. Nah, inilah Julian D atau D number untuk hari pertama setiap bulan. Ya, nanti maksudnya kalau misalnya 3 Oktober, ya 3 Oktober itu D number-nya berapa? Ya, ini kan kalau ini 1 Oktober, yang ini adalah 1 Oktober. Kalau 1 Oktober adalah 274. Kalau 3 Oktober tambahkan 2 ya kan? Ya, ini jadi N-nya sama dengan 276. Nah, macam itu. Ini untuk mempermudahkannya. Yang ini. Ya, ini eh, jumlah hari, ya jumlah hari atau D number ya ini untuk setiap tanggal 1, ya setiap tanggal 1 lah, setiap bulan, setiap tanggal 1 setiap bulannya. Nah, ya, dan untuk mempermudah perhitungan yang lain. Nah, ini ada satu tabel yang kalau kita mau menghitung tadi solar declination ya, solar declination untuk setiap tanggal 21, ya untuk setiap tanggal 21. Jadi berapa solar declination-nya untuk setiap tanggal 21 ya, itu ya. Dan nih untuk yang mempermudahkan juga. Oke ya. Nah, kalau ada ini ya, ini siku saya. Ini siku saya lah ya. Lalu yang ini adalah permukaan fotovoltaik. Yang ini adalah sudut ya. Sudutnya ini dari horizontal ke permukaan fotovoltaik ini disebut dengan tilt angle ya, sudut kemiringan. Ini matahari nanti dari sini. Ya, matahari dari situ. Nah, inilah ya sudut tilt angle ya, tilt angle atau sudut kemiringan ini sigma sama dengan 90 derajat dikurang beta n. Ya, beta n. Beta n tadi adalah sudut altitude ya, altitude angle. Lalu ada satu rumusan lah ini. Nah, ini rumusannya. Rumusannya kalau untuk beam sama dengan A dikali E pangkat min km. Ya, km. Km ya. Lalu eh, diffuse CIB dikali 1 tambah kosinus sudut kemiringan dibagi 2. Lalu reflektif rho IB sinus beta tambah C kali 1 kurang cos sudut kemiringan dibagi 2. Nah, ini ya. Kemudian totalnya inilah yang tadi saya katakan sebagai global solar radiation. Ya, inilah dia global solar radiation. Ya. Nah, yang untuk nilai tadi kan ada nilai A, ada nilai K, ada nilai M. Lalu ada C, ya ada rho. Betul ya? Nah, ini diberikan oleh ini. Jadi A sama dengan 1160 tambah 75 kali sinus 360 per 365 kali N kurang 275. Sedangkan K konstantanya 0,174 tambah 0, ya ini koma ya. 0,35 sinus 360 per 365 kali jumlah hari atau D number atau Julian D dikurang 100. Sedangkan air mass ratio itu 1/1 dibagi sinus beta. Ya, beta ini tadi inilah dia. Ya, beta ya ini beta n. Beta sama dengan beta n. Ya, altitude angle.
Ya. Nah, lalu C untuk nilai C yang ini sini, ini ada ini juga itu diberikan oleh 0,095 ditambah 0,04 kali sinus 360 per 365 kali jumlah hari dikurang 100. Nah, inilah ini rumus-rumus yang ada ya. Jangan khawatir, nanti kita ujian kan buka buku. Jadi nggak perlu diingat ya. Tahu cara gunakan saja ya, nanti Krisna ya. Oke, sampai sini. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Pilih, Krisna. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Ada. Oke, jadi ini contoh nanti mau kita apa? Eh, mau kita selesaikan lah. Ya, mau kita selesaikan dengan menggunakan rumusan-rumusan yang ada ini ya. Rumusan semua ini. Karena ini mau kita hitung berapa besar solar radiasi. Ya, radiasi matahari. Artinya dari matahari ini dia pancarkan kalau dalam satu daerah, ya satu daerah katakanlah kalau di sini Krishna ada di sini. Nah, di sini, di area ini. Ini kan latitude-nya ada. Ya, latitude-nya ada. Kemudian Krishna di sini pada tanggal berapa? Ya, pada tanggal berapa? Ya, nanti jadi solar radiasi, ya solar radiasi pada saat seperti ini kita dapat hitung ya, dapat hitung. Nah, ini tujuannya. Ya. Oke, kita tengok ya nih ya. Ini nanti kalau putus kita sambung balik ya. Ntar lagi putus ini. Nah, kita tengok katanya kita mau menghitung tilt angle, yaitu sudut kemiringan dari modul fotovoltaik. Artinya kalau kita ini permukaan bumi, ya lalu ini ada satu fotovoltaik lah kita letakkan seperti ini. Ya, kita lihat potongannya ya. Lalu matahari dari sini. Nah, inilah sudut kemiringan. Yang besarnya beta N-nya ini, sigma ya. Sudut kemiringan tadi sigma. Nah, sudut kemiringannya berapa yang sesuai? Yang sesuai untuk mendapatkan, kalau ini tadi, untuk mendapatkan cahaya matahari yang optimum. Karena kita yang fotovoltaik ini, sinaran matahari yang optimum, yang besar, yang tinggi, itulah bagus untuk unjuk kerja daripada modul fotovoltaik. Nah, ini dia ya sifatnya. Nah, jadi berapa mau tilt angle-nya? Ya, nah nih. Find the optimum tilt angle for short facing photovoltaic module in Tucson dengan latitude 32,1 derajat at solar noon on March. Jadi ini tentukan ya sudut kemiringan optimum ya untuk modul fotovoltaik yang dihadapkan. Yang dihadapkan maksudnya ini ya dihadapkan ke ini ya ke matahari ya. Dihadapkan ke matahari di Tucson. Ya, Tucson ini mempunyai L sama dengan 32,1 derajat pada tanggal 1 Maret. Nah, ini. Nah, ya, jadi kita tahu pada 1 Maret ini N-nya berapa? Kalau kita tengok tabel ini. Maret ini N-nya 60 ya, ini ya. Maret N 60. 1 Maret. Ini setiap tanggal 1 ya, setiap bulannya. Jadi 1 Maret 60 N-nya. Maka kita di sini tahu bahwasanya N sama dengan 60. Ya.
Maka ketika kita mau menghitung sudut kemiringan fotovoltaik, ya, kemiringan fotovoltaik, kita harus mencari dulu namanya sudut altitude, ya, sudut altitude ini. Sebelum mencari sudut altitude, kita harus mencari dulu solar declination, ya, delta, ya. Dan saya katakan di awal bahwa ini match pertama. Jika kalah, tentu nanti peluangnya lebih sulit untuk melakukan ini. Jadi saya pikir mereka akan berhati-hati terutama di babak pertama. Paling tidak untuk bisa mendapatkan ritme permainan dulu. Kalau ritme permainan sudah mereka kuasai, mereka akan berani bermain lebih terbuka. Oke ya, jadi ini kita mau mencari sudut solar declination. Rumusnya 23,45 sin 360 per 365 kali N kurang 81. N-nya ini adalah 60 ya. N-nya 60. Maka ini 23,45 sin 360 per 365 kali 60 kurang 81. Sama dengan min 8,3 derajat. Nah, kita dapat sudut declination, solar declination-nya. Lalu kita cari beta N, altitude angle. Ya, dengan rumusan ikut yang ini ya, 90 kurang L latitude angle kurang beta N. Ini ya. Ini biarlah. Dan 90 kurang L tambah delta, solar declination. Nah, jadi 90 kurang latitude angle-nya kan ini ya, 32,1 kurang solar declination. Ya, kurang 83. 8,3. Kita dapatkan 49,6 derajat. Maka sudut kemiringan fotovoltaik adalah delta sama dengan 90 derajat kurang beta N ya. Ini ikut rumusan yang ini tadi. Yang mana tadi? Beta N. Ini ikut rumusan ini ya. Nah ini. Tilt angle. 90 kurang 90 kurang beta N. Jadi 90 kurang 49,6 sama dengan 40,4. Nah, jadi kemiringannya inilah 40,4 derajat. Facing to south. Ya, artinya ini arah ke selatan ya.